Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, perkenalkan saya Narjawati, mahasiswa ketiga dalam Data ketiga 4 tahun 2023 program studi atribusi anak Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran dan kinerja pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang bertempat di SMA Plus Al-Asri Global Mandiri Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, sub materi perilaku wirausaha. Mohon saran dan masukan dari dosen untuk pembelajaran yang lebih baik kedepannya. Terima kasih. Baik, Guru minta tolong tetap kelas, silakan. Attention please. Yes, Attention please. yes, Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan jadikan kami pemahaman yang mudah. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada anak-anakku karena hari ini sudah mau meluangkan waktu. Baik, jadi hari ini kita mau kembali melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu ya. Sebelumnya Ibu tanya kapan jangan tanya. Ibu. Tadi kenapa? Izin. Izin. Ada lagi? Tadi. Tadi kenapa? Tadi izin. Ini juga. Oke, baik. Setidaknya ada konfirmasi ya. Oke, baik anak saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Kan minggu lalu kita sudah belajar tentang budidaya ikan hias. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran materi baru ya. Oke, baik. Jadi guru namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita dapatkan di pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Ya, jadi hari ini kita mau mulai masuk belajar tentang kewirausahaan. Kemudian yang kedua, menganalisis sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Ya, jadi kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak selamanya sukses juga, tapi ada juga yang gagal. Nah, itu yang mau kita pelajari kira-kira apa kiatnya, apa yang harus dilakukan agar menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Oke, baik. Kita lanjut di tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dari kewirausahaan melalui pembelajaran literasi dengan baik dan benar. Jadi nanti ada semacam presentasi yang tetap harus memperhatikan tentang literasi, ya, jadi literasi yang baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep kewirausahaan yang
wirausaha? Ibu, Oke, silakan. kalau secara dasar yang saya tahu itu wirausaha itu usaha yang dilakukan secara mandiri. Usaha yang dilakukan secara mandiri. Oke, satu jawaban. Ada jawaban lain? Ya, wirausaha. Kira-kira apa itu wirausaha ya? Karena di sekitar kita ini sebenarnya banyak sekali wirausaha ya, sekitar sekolah kita ini. Semacam minum, itu juga termasuk wirausaha ya? Iya, itu sudah termasuk wirausaha. Nah, apalagi kira-kira? Apa pengertian kira-kira dari wirausaha itu? Yang bisa? Lagi? Ya, silakan. Wirausaha itu menciptakan sesuatu barang atau jasa yang nantinya memiliki nilai jual. Nilai jual. Oke, satu jawaban lagi. Oke, dan yang lain? Apa itu wirausaha? Ayo, belum mau tahu. Karena sebenarnya wirausaha itu sesuatu hal yang dilihat sehari-hari. Kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita, hanya kadang kita tidak terlalu peka bahwa wirausaha itu sebenarnya yang seperti ini. Kira-kira apa? Ibu, Ya, menurut saya silakan. usaha itu orang yang mulai usaha baru. Orang yang memulai suatu usaha baru. Ya. Oke, baik. Jadi sudah ada tiga pendapat tentang apa itu wirausaha. Oke, baik. Jadi di sini guru ambil pengertian dari kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah dalam ekonomi. Jadi semuanya tadi jawabannya sudah mengarah ke sini ya. Jadi bagaimana suatu usaha itu, bagaimana mengelola sebuah barang menjadi punya nilai daya jual yang lebih baik ya, seperti itu. Kemudian bagaimana apa manfaat kita berwirausaha? Ada yang tahu kira-kira manfaatnya? Ya, silakan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Satu jawaban. Oke, siapa lagi? Atau kira-kira manfaatnya? Kenapa kita bagus untuk berwirausaha? Menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Oke, dua jawaban. Apa lagi? Kira-kira kenapa kita baik untuk berwirausaha? Kan di apa lah ya? Di sistem masyarakat kita yang dibilang berhasil itu jika kita menjadi apa? Kita menjadi PNS, kita menjadi pegawai apa namanya, swasta yang sukses. Nah, seperti itu kan pengertiannya orang-orang tua kita itu ya. Nah, padahal sebenarnya ada satu pekerjaan lagi yang sebenarnya bisa kita usahakan, di mana kita juga bisa sukses seperti jika kita menjadi PNS atau seperti jika kita menjadi apa namanya? Ya, pegawai swasta, karyawan swasta itu, yaitu mempunyai usaha sendiri. Nah, kira-kira kenapa kita perlu berwirausaha? Apa yang kita dapatkan jika kita punya usaha? Apa yang kira-kira kita dapatkan di dalam membangun sebuah usaha itu? Kira-kira apa yang kita dapatkan? Relasi. Oke, satu, relasi yang banyak, betul. Jadi jika kita berwirausaha, kita akan mengenal banyak orang. Kalau kita karena otomatis kita harus menjalin hubungan dengan orang
lapangan kerja. Jangan hanya bergantung kepada kita jadi pegawai. Kenapa bukan kita jadi bosnya, kan? Seperti itu. Nah, tuh. Jadi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena ya kita lihat sekarang bagaimana banyaknya sarjana-sarjana akhirnya menganggur juga karena tidak ada inisiatif untuk memulai sebuah usaha. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya jadi pegawai, padahal ada jalan lain bagaimana caranya untuk jadi bos, ya seperti itu. Oke, apa lagi? Paling kira-kira apa manfaat kewirausahaan? Apa tadi? Dapat apa? Ada tadi. Ah? Iya betul, dapat uang. Betul itu. Oke, kan itu apa? Hasil akhirnya ya. Dari situ nanti hasil akhirnya kita saat kita punya usaha adalah kita akan mendapatkan income ya, uang. Jadi salah satu manfaat kewirausahaan adalah mendapatkan uang. Oke, jadi di sini ada manfaat kewirausahaan ya, seperti tadi buka lapangan kerja baru, jadi sudah coba ya melakukan lapangan kerja, kemudian berperan dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai dan mengetahui hal-hal yang sedang tren. Ada yang bisa menjelaskan mengetahui hal-hal yang sedang tren. Kita bagaimana itu? Hal-hal yang sedang tren. Jadi ada hal-hal yang sedang lagi viral. Kira-kira kenapa dia dimasukkan di dalam manfaat kewirausahaan? Mengetahui hal-hal yang sedang tren. Ya, usahanya lebih laku. Oke. Apalagi? Karena kebanyakan usaha saat ini itu dia mengacu sama konten. Nah, konten ini harus ditahu hal-hal yang sedang tren supaya bisa mengangkat insight dari konten yang Kontennya. dibuat. Oke. Jadi pelaku usaha itu boleh dibilang mereka adalah orang-orang yang tidak ketinggalan. Iya, mereka tidak ketinggalan zaman karena mereka harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di luar sana. Mereka harus selalu update seperti itu, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk di karakteristik Di warung. ya warung kemarin. Ya. Nah, startup bisnis. Startup bisnis ini seperti bisnis yang betul-betul dimulai dari awal ya, mulai dari awal dari nol. Gitu. Kemudian industri kreatif. Industri kreatif itu seperti pembuatan apa sih namanya? Yang Handicraft ya begitu, handicraft seperti itu, pembuatan handicraft gitu ya. Oke, baik. Ini Bu Guru mau misalkan video tentang salah satu kisah inspiratif anak muda yang sukses jadi pengusaha tempe. Suka makan tempe?
tempe? Suka. Tapi karena dia berpikir untuk jadi seorang wirausaha yang sukses, maka tempenya dia tidak jual dalam bentuk yang standar. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, bacem, disantan? Itu aja kan? Gak bosan. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensial loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau kembali untuk kuliah di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangkan tempe di pasar kan biasa, kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, manis. Tapi yang tempe bawang putih, wah, coba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempe yang gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain? Dia aku basir, aku bilang teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadi usaha loh. Beneran ya akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang kasih nama ini tempe. Innovate new idea with tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe hampir 1 kabel 25 kilo lebih saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadi usaha beneran apa enggak sih kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe yang berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku menjual tempe pertamaku ke tetangga itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu beli. Dia kan biasa konsumsinya aja kayak mungkin ada perasaan kasih ya, ini orang kok bikin dulu, gagal dulu. Akhirnya kasih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu buat, terus dia bilang, enak juga modelimu.
tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Jadi modal itu bukan melulu tentang duit. Modal aku bagi empat ya. Pertama modal mindset, yang kedua modal ilmu, ketiga modal networking, dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu dengan nyari duit. Boleh saja, jangan berusaha-usaha. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi jauh, kalian ingat motivasi awal kalian. Passion, kita harus sabar. Boleh saja, jangan berusaha-usaha. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi jauh, kalian ingat motivasi awal kalian itu mau ngapain sih? Yang ketiga, persisten. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita berani. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Ini tadi seorang anak muda yang mengembangkan coba presentasikan jawabannya ya. Jangan selalu berpikir untuk jadi pegawai, jangan selalu berpikir untuk berpikir
sekarang punya usaha, merintis usaha, kecil-kecilan saja dulu. Ada perasaan anak SMA yang punya ya, dia yang sudah ambil dia sudah punya apa usaha toko kosmetik ya. Contoh seperti inilah yang perlu kita tidak diinginkan. Kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, akhirnya usaha kita tidak baiknya bisa mati dan kita tidak punya lagi keinginan untuk memulai. Jadi itu yang harus dimiliki. Jangan sikap pantang menyerah, kemudian inovatif. Ya, kita harus selalu berinovasi. Bagaimana menciptakan suatu ide atau suatu kreativitas baru dari usaha kita sehingga semakin berkembang ya. Nah, ada juga sebenarnya satu yang lebih penting dari semua itu adalah apa kira-kira? Tidak diinginkan. Kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, akhirnya usaha kita tidak baiknya bisa mati dan kita tidak punya lagi keinginan untuk memulai. Jadi itu yang harus dimiliki. Jangan sikap pantang menyerah, kemudian inovatif. Ya, kita harus selalu berinovasi. Bagaimana menciptakan suatu ide atau suatu kreativitas baru dari usaha kita sehingga semakin berkembang ya. Nah, ada juga sebenarnya satu yang lebih penting dari semua itu adalah apa kira-kira? Ada hal-hal yang sedang lagi viral, kira-kira kenapa dia dimasukkan di dalam manfaat kewirausahaan? Mengetahui hal-hal yang seperti yang hanya berlaku, oke. Apalagi kebanyakan usaha saat ini itu dia mengacu sama konten. Nah, konten ini harus diparuh hal-hal yang sedang tren supaya bisa menangkap insight dari